Assalamualaikum, selamat datang di channel SD Islam Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Itu aku juga cerdas, tidak seperti kancil. Ia hanya hewan penakut dan tidak secerdas yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika kalian ada masalah, ceritakanlah padaku. Jangan temui si kancil. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si merak. Kurasa kita harus berbicara pada kancil, Amsa. Iya betul, kurasa hanya dia yang dapat menghentikan ulah si merak. Maka ayam dan angsa pun segera pergi ke tempat kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Ia memang tidak diundang oleh merak. Segarnya air sungai ini. Hei kancil, di sini kau rupanya. Hei induk ayam, induk angsa, ada apa? Apa yang bisa kubantu? Kancil mendengarkan keluh kesah ayam dan angsa. Tolonglah kancil, ia selalu ribut menyombongkan kecantikan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui merak. Kancil, ayam dan angsa pun segera menemui merak. Sepanjang perjalanan, kancil menceritakan idenya. Sesampainya di sarang merak, kancil tiba-tiba berteriak. Merak, gawat, segeralah lari. Ada apa? Ada apa? Ini gawat. Kami melihat pemburu. Sepertinya kecantikanmu telah tersebar ke telinga pemburu. Ia sedang mencari hewan tercantik di hutan ini. Tak salah lagi, itu kau. Cepatlah keluar dari hutan ini. Benarkah? Oh, tidak. Ini gawat. Aku harus segera pergi dari sini. Merak pun segera berlari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang cantik dijadikan pajangan oleh pemburu. Sementara itu, kancil dan hewan lainnya tertawa. Ternyata tidak ada pemburu yang mencari merak. Itu hanya akal-akalan kancil supaya merak berhenti menyombongkan diri di hutan itu. Hutan pun kembali ke kehidupan yang tenang. Semua hewan hidup dalam kedamaian. Pesan dari cerita ini adalah anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, semakin rendah hatinya. Jadi, ia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Cantik tapi
kelinci dan kura-kura. Judulnya apa? Ada tokoh dari cerita tadi yang pertama itu siapa aja? Tokoh itu pelakunya. Yang pertama yang tadi Kak. Merak. Ada siapa lagi? Anjing. Terus? Ya, Induk Angsa. Itu namanya tokoh atau pelaku di dalam cerita yang Anjing dan Borong Merak yang sombong. Sekarang perhatikan tokohnya, sifatnya seperti apa, dan pelajaran yang akan diambilnya seperti apa. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan itu sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali Garuda. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Kau mau menerima tantanganku? Ternyata begitu semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang dapat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera pada dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, Laban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak melihat keejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu dah. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang kokoh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan.
Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan mereka pun berpikir Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan mengajak remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mana olahraga yang di sini kan? Barusan pelakunya siapa aja? Atau tokohnya ada siapa aja? Itu adalah tokoh atau pelaku dalam cerita Kabel yang kedua. Ke depan. Meremehkan orang lain itu seperti apa? Nanti diambil sama imamnya. Rizkiawan, tokoh dalam cerita barusan siapa aja? Oke, kelinci sama kura-kura ada yang tahu? Nah, dalam meremehkan orang lain itu, misalnya kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak bisa dalam melakukan satu hal, hanya kita baca tulis, baca. Terus kita teh sombong dan bilang sama yang baca teh, ah kamu mah nggak bisa kayak gitu. Ya, itu adalah salah satu contoh meremehkan orang lain. Kamu mah nggak bakalan bisa kalau nggak bantuan. Nah, itu adalah contoh meremehkan. Contoh bahasanya ya. Terus sikapnya pura-pura seperti apa? Baik. Terus pandangannya meskipun pura-pura diremehkan orang lain, tapi dia tetap mempunyai semangat untuk menang. Barusan artinya pura-pura bisa mengalahkan diri. Itu salah satu sifat pantang menyerah. Tidak boleh bilang nggak bisa sebelum coba. Nggak bisa itu susah. Tapi kalian punya apa baik? Iya itu namanya orang yang pantang menyerah. Kalau misalnya pantang menyerah, misalnya nggak bisa dicoba dulu, gitu ya. Mau olahraga? Bahasa Indonesia ini sedikit ya, bisa Kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen juga ya kalian kelas berapa. Share juga ya ke teman-teman kalian.